Sejarah telah mencatat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain di tanah Karbala, Irak. Cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Bait. Ketika itu, cucu kesayangan Nabi SAW yaitu Al-Husain berusia sekitar 58 tahun. Pada pagi hari, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, setelah melaksanakan sholat subuh, beliau bergegas keluar dari tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Di atas kuda itulah Al-Husain menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mengetahui keadaannya yang hendak dibunuh, Al-Husain kemudian berbicara dengan sekelompok pasukan itu dengan suara yang begitu indah dan menyentuh hati, yang pada intinya beliau meminta kepada para pasukan tersebut untuk menghentikan niat mereka yang ingin membunuh dirinya. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak mau sadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu terus saja memaksa Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini direkam dengan sangat jelas dalam Tarikh At-Tabari dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya dari Imam Ibnu Katsir. Begitu dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dahulu, mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apa mereka sangka bahwa Rasulullah SAW tidak akan tahu tentang peristiwa itu? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Al-Husain masih berharap nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Jangankan di akhirat, sudah terbukti dalam catatan sejarah bahwa mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain langsung mendapatkan azab kontan di akhir hidupnya. Baiklah, mari kita simak kejadian mengerikan yang terjadi kepada orang-orang terlaknat ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bercerita tentang bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Para pasukan memukul kepala Al-Husain dengan pedang hingga berdarah. Beliau kemudian membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepatnya balutan kain itu terlihat penuh dengan darah. Ada yang kemudian melepaskan anak panah dan mengenai leher Husain, namun beliau masih hidup. Sambil memegang lehernya menuju ke arah sebuah sungai karena kehausan, lalu kemudian seorang pemimpin pasukan sayap kiri yang bernama Syamir bin Ziljausan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru dan tidak memberinya kesempatan untuk minum. Imam Ibnu Katsir juga menulis bahwa yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas. Dia memenggal leher Al-Husain dan menyerahkan kepalanya kepada Khawali bin Yazid.